Di era globalisasi yang semakin kompleks, perkembangan teknologi dan informasi juga semakin pesat. Nilai-nilai luhur dan karakter bangsa Indonesia sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Bukan hanya dalam mata pelajaran tertentu saja, namun juga harus bisa diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asri Puji Hastuti, guru SMK Negeri 7 Surakarta. Dalam video ini saya akan memaparkan praktik baik saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan karakter hasta laku dengan menggunakan media gamifikasi interaktif. Mungkin sebelumnya Anda bertanya-tanya, apa itu hasta laku? Sekolah kami berlokasi di kota Solo, dengan warisan budaya yang sangat kental, salah satunya adalah budaya hasta laku. Hasta laku ini merupakan 8 nilai perilaku yang dianut oleh masyarakat Jawa yang meliputi gotong royong, guyup rukun, gerapyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, dan tepas lirah. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan sosial yang tinggi. Saya mencoba menginternalisasi penanaman karakter ini melalui pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan pada materi sikap dan perilaku wirausahawan. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk aktivitas pembelajaran di kelas, sehingga aktivitas belajar akan lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan individu. Agar pembelajaran lebih menarik, saya juga memanfaatkan teknologi yang tepat, yaitu platform pembelajaran digital dan gamifikasi interaktif ClassPoint. Dengan ClassPoint, aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan masing-masing murid. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya hal pertama yang saya lakukan adalah mengamati dan menganalisis bagaimana kemampuan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Hal ini saya dapatkan dari hasil asesmen awal menggunakan Google Form untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik dan aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Pada tahap perencanaan pembelajaran, saya mencari sumber referensi dan melakukan kajian literatur, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan rekan sejawat untuk memilih metode, model, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian saya menentukan strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan aplikasi ClassPoint yang terintegrasi pada aplikasi Microsoft PowerPoint. ClassPoint membuat presentasi pada PowerPoint biasa yang hanya bisa menampilkan presentasi satu arah menjadi lebih efektif karena peserta didik dapat ikut serta dalam melakukan aktivitas pada slide presentasi seperti menggambar, mengirimkan foto, mengerjakan kuis, dan lain-lain. Aplikasi ini juga dapat membuat peserta didik lebih bersemangat dengan adanya fitur leaderboard untuk mengetahui pencapaian mereka dalam pengerjaan kuis. Pada awal pembelajaran, setelah menyampaikan salam, berdoa, dan menentukan kesepakatan kelas, sebagai motivasi saya menyampaikan apersepsi dengan menayangkan video kisah wirausahawan muda sukses di Indonesia. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik terkait video tersebut, mengenai sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan sukses, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kemudian tergabung dalam kelompok sesuai jenis gaya belajarnya yang diperoleh dari hasil asesmen awal. Peserta didik yang masuk kategori sangat siap akan menjadi mentor bagi anggota kelompoknya. Mereka dapat memilih jenis materi yang sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik tipe visual dapat membaca materi dari modul hasta laku. Peserta didik dengan tipe auditori dan sebagian visual mempelajari video tentang hasta laku, dan bagi peserta didik dengan tipe kinestetik, pembelajaran dilakukan dengan mempraktikkan secara langsung bersama rekan satu kelompoknya tentang perilaku yang mencerminkan nilai hasta laku. Pada pembelajaran selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali kembali pengetahuan peserta didik tentang nilai-nilai hasta laku dan mengajak mereka memainkan permainan menjodohkan kata antara nama nilai hasta laku dengan maknanya. Pada permainan ini, saya menggunakan salah satu fitur ClassPoint yang bernama Slide Drawing. Peserta didik membuat garis untuk menghubungkan nilai hasta laku sebelah kiri dengan maknanya di sebelah kanan. Hasil jawaban peserta didik akan dapat dilihat dan ditayangkan di slide guru. Selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi bersama kelompoknya dengan menggunakan gawai untuk melakukan analisis terhadap materi yang dipelajari.
Tugas tersebut dibuat menggunakan fitur-fitur pada aplikasi ClassPoint dan secara interaktif melibatkan peserta didik untuk melakukan aktivitas bersama guru. Peserta didik dengan tipe visual akan mengunggah gambar yang berkaitan dengan pemaparan hasil diskusi pada ClassPoint melalui fitur Image Upload. Peserta didik auditori akan mengunggah rekaman suara berisi hasil diskusi yang diunggah pada fitur Voice Recording. Dan peserta didik tipe kinestetik akan membuat gambar yang menceritakan tentang hastalaku pada fitur Slide Drawing. Pengerjaan tugas melalui aplikasi ClassPoint tersebut berfungsi sebagai LKPD digital. Sebagai hasil tagihan pembelajaran, peserta didik diberikan asesmen sumatif yang dirancang dalam bentuk proyek. Peserta didik merancang dan membuat produk hasil belajar sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Peserta didik dengan tipe visual membuat paparan hasil pembelajaran sesuai pilihannya, baik menggunakan poster, infografis, maupun slide presentasi terkait hastalaku, dan menyajikannya di depan kelas. Peserta didik dengan tipe auditori membuat podcast berisi paparan atau wawancara bersama rekan mengenai implementasi hastalaku. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik membuat proyek berupa drama hastalaku yang bercerita tentang penerapan hastalaku dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penilaian pengetahuan didapatkan dari kuis yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan ClassPoint sebagai media gamifikasi. Di sini, peserta didik merasa lebih tertantang dengan adanya fitur leaderboard yang dapat menunjukkan peringkat nilai mereka dalam menjawab pertanyaan. Penilaian keterampilan dalam pelaksanaan proyek dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian keterampilan yang telah ditentukan. Sedangkan perubahan perilaku peserta didik sesuai nilai hastalaku dinilai dengan melakukan observasi dari guru dan rekan sejawat. Saya Wahyu Rohmawati, wali kelas dari kelas 11 PH3. Dampak dari ClassPoint tersebut sangat nyata dirasakan oleh siswa. Siswa akan semakin berinisiatif untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam pembelajaran, karena di situ juga sudah dilengkapi adanya pembelajaran dengan konseptual yang lebih jelas, kemudian anak juga ada permainan gamenya, project dan kuis yang sudah menggunakan sistem yang kuis interaktif. Jadi pembelajaran di hari kemarin itu saya bisa lebih paham apa itu hastalaku, dan pembelajarannya sangat menarik, pengalamannya itu seru banget, kita belajar bersama Bu Asri itu menyenangkan. Menumbuhkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dalam pembelajaran yang asyik dan interaktif. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ClassPoint, pembelajaran berdiferensiasi akan lebih bermakna dan nilai-nilai karakter hastalaku dapat diinternalisasi secara kontekstual dan berdampak. Pendidikan bukan hanya tentang bagaimana mencetak prestasi akademik, namun lebih dari itu, pendidikan adalah tentang bagaimana kita menciptakan generasi muda yang memiliki karakter, berintegritas, dan siap menghadapi masa depan.